Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal alladzi ja'ala au nazzala fi rizqana fi syahri Ramadan fi hadhihi sanah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak pimpinan serta staf kantor itu Divisi 2 yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini masih tetap diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, meskipun Ramadan ini sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena ada si corona. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi kondisi ini dengan sangat bijaksana, karena kita sebagai orang beriman tidak sepatutnya menganggap ini sebagai musibah secara total, karena bagaimanapun juga Allah itu maha kasih sayang, maha bijaksana, sehingga tidak mungkin menurunkan bala tanpa ada hikmah, tanpa ada nilai positif di hal itu semua. Karena itu mudah-mudahan pada kesempatan Ramadan ini kita bisa melewatinya dengan baik. Syukur-syukur bisa menambah ibadah kita di bulan yang suci ini. Misalkan yang semula khatam cuma sekali selama Ramadan, gara-gara virus corona ini, karena kita punya banyak waktu sehingga bisa nambah khatam mungkin sampai 2 atau 3 kali, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya kebagian untuk memberikan penjelasan tentang materi tauhid, yaitu sifat Allah yang termasuk dalam sifat salbiyah, yaitu sifat baqo. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan kenapa sih kok kita ini dikenalkan dengan sifat Allah yang 20. Menurut hemat saya, apa yang saya ketahui, ini berawal dari sabda Rasulullah yang berbunyi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu sekalian tentang ciptaan Allah, tentang makhluk Allah, tapi jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zat Allah. Itu dalam satu sisi. Di sisi yang lain, ada pendapat ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Ini seakan kontroversi antara yang tadi dan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi mengatakan jangan pikir tentang zat Allah, tapi yang kedua ini kita tidak mungkin beragama tanpa mengenal Allah gitu. Dari hal inilah kemudian ulama berijtihad sampai akhirnya merumuskan sifat wajib 20. Nah, masalah ini juga salah satu materi yang jadi perdebatan, yang jadi bahan perdebatan oleh kelompok-kelompok Wahabi khususnya. Allah kok dibatasi sifatnya dengan sifat 20 saja? Maka oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah khususnya memberikan bantahan. Sesungguhnya sifat Allah, sifat kamaliyah Allah itu banyak sekali tak terhingga. 20 hanyalah yang pokok-pokok saja. Malah menurut sebagian ulama ahli tauhid, 20 itu adalah syaratul ilahiyah. Syarat-syarat yang menjadi kewajiban yang harus ada bagi zat yang boleh disebut Tuhan. Kita kan kenal
Tuhan-Tuhan yang lain yang dipercaya oleh kelompok yang lain, misalkan orang Kristen percaya Tuhan itu adalah Yesus. Orang Buddha mengatakan Tuhannya adalah Sang Buddha Gautama. Kalau dikembalikan pada sifat 20 ini tadi, maka apakah si Yesus, Buddha itu tadi punya sifat 20 ini tadi? Karena tidak mungkin, maka dia tidak layak, tidak boleh disebut Tuhan. Dan ini hanya yang benar adalah Allah semata, karena punya sifat-sifat pokok yang 20 itu tadi. Sebenarnya sangat banyak sekali, tak terhingga sifat-sifat kemuliaan Allah itu. Hanya saja ulama berijtihad merumuskan 20 itu tadi dengan harapan mudah untuk dipahami. Karena bisa kita bayangkan, seandainya orang awam tanpa dituntun seperti itu, disuruh belajar sendiri bagaimana mengenal Allah tanpa ada rumusan 20 sifat itu tadi, yakin mereka akan tidak mampu. Karena itu ulama Ahlussunnah merumuskan adanya 20 sifat wajib itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, timbul pertanyaan, ada sifat wajib 20. Di situ ada kata-kata wajib. Loh, kok berarti Allah punya kewajiban juga? Sama seperti kita orang Islam punya yang namanya wajib, ada kata wajib, sama-sama wajib. Ini perlu dipahami. Wajib di sini yang kaitan dengan sifat 20-nya Allah itu adalah wajib akli. Sementara wajib dan kaitan ibadah adalah wajib syar'i, yang artinya wajib yang ketika dikerjakan dapat pahala, yang ketika ditinggalkan maka berdosa. Tapi wajib sifat Allah ini adalah wajib akli, artinya sebagai zat yang berada di semua itu secara akal harus ada sifat 20 itu tadi, sehingga mukal atau tidak boleh disebut sebagai Tuhan ketika dia tidak memiliki sifat 20 itu tadi. Itu yang kedua, yang kemudian secara singkat saja saya masuk materi tentang sifat baqo. Allah itu punya sifat baqo yang dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di situ Allah menyebutkan Allah itu adalah zat yang baqo, zat yang maha kekal. Baqo ini adalah salah satu sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan lawan dari baqo itu atau fana. Artinya sebagai zat yang berhak disembah, Allah mustahil fana atau rusak. Nah, baqo ini meliputi zat dan sifatnya Allah. Artinya dari zat Allah itu sendiri tidak mungkin rusak atau fana sampai kapanpun. Begitu juga dengan sifat Allah yang masuk dalam kategori ma'ani, misalkan qudrat, iradat, ilmu, ayat, itu juga selama-lamanya. Misalkan Allah itu bersifat basar, maka Allah juga melihat sampai kapanpun, melihat sampai kapanpun, tak terbatas. Bukan seperti kita bisa melihat, punya sifat melihat, tapi melihatnya kita itu sangat terbatas. Karena tua bisa rabun, karena kelilipan bisa merem, tidak bisa melihat, dan sebagainya. Dan sifat Allah itu juga kekal. Artinya sampai kapanpun, sejak Allah belum menciptakan dunia dan sini sampai kiamat, sampai selamanya, maka baqo ini tetap berlaku bagi Allah. Itu sifat baqonya Allah. Nah, dari baqo ini kemudian ada satu orang
yang setahu saya beliau berlatar belakang saintis. Insya Allah kalau tidak salah namanya Agus Mustafa. Itu pernah melontarkan begini. Allah itu kan bersifat bakok. Bakok itu hanya mutlak hak Allah bersifat bakok, yang lainnya tidak boleh. Tetapi di sisi lain Allah mengatakan bahwasanya surga neraka itu termasuk makhluk Allah yang bakok. Ini kan secara sepintas bertentangan dengan pernyataan Allah bahwasanya Allah itu zat yang bakok, mutlak, tidak ada yang lain selain Allah. Kemudian bukan neraka saja yang termasuk bakok ya. Dalam kitab itu disebut ada 8 makhluk Allah yang dikekalkan oleh Allah. Seketika makhluk yang lain sudah mati semua karena kiamat, itu ada insya Allah 8, yaitu arasnya Allah, singgasana Allah, kemudian ruh, kemudian tulang ekor manusia, kemudian surga dan neraka itu kekal. Nah, ini dibantah oleh yang namanya Agus Mustafa ini tadi. Kekal itu hanya miliknya Allah, tapi kenapa kok surga neraka dikatakan kekal? Nah, alasannya menurut Agus Mustafa ini surga neraka itu tidak kekal. Hanya saja karena saking lamanya perbandingan waktu antara di dunia dengan di akhirat itu sangat beda jauh sekali. Sehari di akhirat bisa ribuan tahun, ratusan tahun dibanding dengan harinya di dunia. Sehingga menurut pendapat Agus Mustafa ini neraka surga itu tidak kekal sebenarnya. Karena itu tadi hanya saja melihat waktunya saja yang relatif sangat lama dibandingkan dengan hari atau waktu di dunia. Sehingga menurut Agus Mustafa tidak benar kalau surga neraka itu kekal. Tetap rusak pada waktunya, hanya saja waktunya sangat lama sekali, tidak bisa diperhitungkan. Jadi secara relatif itu dari segi waktu menurut Agus Mustafa tidak kekal. Nah, di sisi lain Allah sendiri yang mengatakan menurut surga neraka itu kekal. Nah, maka di sini kemudian saya mencari titik temu. Kalau kekalnya Allah itu kekal dengan sendirinya, tidak ada yang mengekalkan. Beda dengan surga neraka, meskipun kekal, itu ada yang mengekalkan, yaitu Allah. Semula tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Kemudian ketika makhluk lain pada mati semua, surga neraka ini tidak ikut hancur, tapi kekal. Tapi bedanya dengan Allah, surga neraka ini ada yang mengekalkan, yaitu Allah. Sementara Allah kekal dengan zatnya sendiri, tidak ada yang mengekalkan. Dari dalam hal ini saya tidak sependapat dengan yang namanya Agus Mustafa. Tetap surga neraka itu kekal dalam artian beda dengan kekalnya Allah. Kalau Allah kekal dengan sendirinya, sementara surga neraka dan 8 hal yang tadi itu kekal, tapi ada yang mengekalkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, secara singkat hanya cuma itu yang bisa saya sampaikan dan keterbatasan pengetahuan saya. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya karena kurang jelas, insya Allah akan diperjelas sama Yai Nasrul. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.